Orang tua mana sih yang bakalan nggak sedih ya kalau ngelihat rumah tangga anaknya yang seumur jagung itu sedang gonjang-ganjing. Apalagi sang ayah tahu bahwa anak kesayangannya, anak satu-satunya itu mendapatkan KDRT ya, dipukulin, dicekik, dibanting, dan itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang tua. Dan di sini adalah ayahnya Lesti. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang udah kesasar di channelnya Madam Suki, terima kasih banyak. Hari ini kita mau khusus ngebahas tentang ayah Lesti. Kita semua tahu ya bagaimana beliau, apalagi raut wajahnya beliau itu yang benar-benar apa ya namanya, sepo ya, katanya orang Jawa itu seperti sepet gitu. Jadi kelihatan banget wajah beliau ini yang gak rela kalau Lesti ini mencabut laporannya. Lesti ini hampir saja menjadi icon atau idola bagi emak-emak yang mendapatkan KDRT. Karena apa? Kalau saja Lesti meneruskan atau tidak mencabut perkara ini dan memberikan pelajaran kepada si Bilar, tentu saja ini akan menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang laki-laki yang pernah melakukan KDRT atau melakukan KDRT kepada pasangannya. Benar apa tidak? Madam Suki tolong dijawab ya. Nah, kita cari tahu aja apa sih perasaan dari ayah Lesti ketika beliau berada di samping Lesti dengan wajah yang benar-benar sepet ya, dan terlihat Lesti beberapa kali menepuk-nepuk tangan ayahnya. Hari ini kita akan lihat di kartu energi tarot, apakah perasaan ayah Lesti pada saat itu. Kita mulai. Supaya apa? Supaya kalian wake up ya, supaya kalian bersemangat. Jadi perasaan ayah Lesti adalah di sini celebration, sebentar. Gelap. Apakah kartu ini artinya? Dan ada kartu yang mau. Nah, dari kartu tarot ini, apa sih pembacaan atau telling story dari kartu-kartu yang tadi diambil secara random? Di sini ada celebration. Celebration itu memberitahu kita bahwa ketika seorang ayah mendengarkan kabar yang tidak sedap dari anaknya diperlakukan tidak adil, anaknya mendapatkan sebuah pelecehan atau kekerasan tepatnya, seorang ayah adalah orang yang akan pertama untuk membela anaknya dengan segala cara. Dan di sini ayahnya Lesti sudah berdiri dan akan melakukan apapun demi anaknya. Setelah mereka pergi ke umroh, niatan dan tujuan Lesti adalah menenangkan diri. After that, apa yang terjadi? Lesti kemudian shock. Kenapa? Karena mendengarkan Bilar bahwa Bilar ini sedang sedang memakai baju oranye dan siap-siap untuk ditahan. Lesti bagaimana ya? Lesti sudah melaporkan. Kalau sudah melaporkan, artinya dia secara sadar tahu resiko ya, atau resiko dari pelaporan itu ya pemanggilan dan penahanan. Kenapa pada saat pemanggilan dan penahanan itu terjadi, dia merasa nggak tega dan shock. Di sini ayah Lesti sudah mulai, dia nggak tahu apa yang harus dia bicarakan kepada anaknya, karena ini adalah permintaan Lesti untuk kembali ke Indonesia dan mencabut laporan itu. Sebagai seorang ayah, tentulah ini sangat membuat beliau sangat kecewa, karena nothingness ini ya
Nothingness ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan terlalu dalam, perasaan yang terlalu dalam, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau malu, kecewa, tetapi satu sisi lain, ayahnya tidak bisa berbuat apapun karena ini adalah permintaan anak tersayangnya, Lesti Kejora, yang ia tidak mau bila ditangkap. Di sini ada apa? Kartu laziness, artinya ya udah deh, terserah lo. Ya, ini dalam pikiran ayah Lesti yang berpikir seperti itu. Terserah kamu. Apa yang membuat kamu bahagia? Menurut kalian bagaimana? Berikan pendapat kalian mengenai kartu ini. Sementara itu, the power of mama, ada yang mengatakan bahwa ya iyalah Madam Suki, pastilah ayahnya Lesti itu capek karena mereka itu kan baru pulang dari Tanah Suci. Ya jadi dimaklumi aja lah kalau wajah ayahnya itu cemberut, gak ceria. Itu karena beliau capek. Kita akan lihat atau kita intip di kartu energi ini, apakah benar ayahnya Lesti itu capek atau ada perasaan yang lain. Oke? Kita akan lihat energinya. Kalau capek, beliau akan memiliki energi yang besar, ya. Di sini mengatakan bahwa Six of Cups. Kalian lihat ya, perhatikan gambar dari kartu ini. Ada seorang anak kecil, ada ayahnya, dan di sini ada anjing. Anjing ini apa? Anjing ini adalah sebuah simbol orang yang setia. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang setia ini? Tak lain dan tak bukan adalah ayahnya Lesti. Beliau ini digambarkan oleh kesatuan dari gambar ini. Conclusionnya adalah ayah yang setia. Kartu ini mengatakan kepada kita bahwa ayah Lesti tidak capek, melainkan beliau ini terpikirkan mengenai masa lalu dengan anaknya Lesti. Karena menurut ayahnya ini ada perasaan tidak terima ya. Anaknya dipukul, dihajar, dicekik, dibanting. Ayahnya saja tidak pernah melakukan itu kepada anaknya. Jadi gimana emak-emak yang masih berpikir bahwa ayahnya Lesti ini kecapean ya karena baru pulang dari Tanah Suci. Ternyata di kartu ini tidak. Capek hati, capek pikiran sama capek fisik itu sangat berbeda. Anda pasti akan merasakan ya. Anda yang peka, khusus buat Anda yang peka, akan bisa merasakan raut wajah ayah Lesti yang sangat kecewa, yang marah. Ya, oke. Dan Madam Suki pernah membuat prediksi apakah Lesti dan Bilar itu akan kembali. Jawabannya adalah iya dan tidak. Di situ Madam Suki juga dicomelin atau dijulitin sama deterjen. Padahal hasilnya sekarang apa? Madam Suki tanggal 8 Oktober itu yang menyatakan apakah Lesti dan Bilar akan kembali. Ya, di situ Madam Suki mengatakan bisa iya, bisa tidak. Semua masih dipertimbangkan karena anak. Apa sekarang yang terjadi bahwa ayahnya menginginkan si Lesti ini berpisah, tetapi Lestinya tidak. Berarti kan bisa iya, bisa tidak. Apa sebenarnya kekhawatiran dari seorang ayah terhadap anaknya Lesti? Kita akan tarik kekhawatiran dari seorang ayah. Kekhawatirannya adalah, lihat kartu ini, justice. Jadi ayahnya Lesti menginginkan sebuah sesuatu yang adil. Ya, ini kan beliau khawatir karena anaknya sudah mendapatkan sudah dipukul, sudah dibanting, sudah dicekik, ya kan. Nah,
menginginkan bahwa Bilar ini harus mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika ia melakukan itu kepada anak saya, maksudnya ayahnya itu nggak bisa begitu aja tidak mendapatkan apa-apa. Dan kekhawatiran beliau ini akan terjadi lagi nanti. Jadi ini kekhawatiran seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, takut, ketakutan, khawatir. Kalau nanti Lesti ini mencabut gugatannya, bagaimana dengan keadilan? Bagaimana dengan apa yang sudah dialami oleh Lesti ini? Apakah kekhawatiran ayah dari Lesti ini akan terjadi? Kita nggak mendoakan ya, Besti ya. Kita nggak mendoakan Lesti mendapatkan hal ini. Tetapi sebagai orang tua, jangankan ini ayahnya Lesti. Sekarang Madam Suci tanya, jika hal ini terjadi kepada anak kalian, dah itu aja deh, wanita, kemudian terjadi hal ini dengan suaminya, kemudian anak Anda mencabut laporannya, sedangkan sudah babak belur, sudah gonjang-gonjreng, ya kan? Bagaimana perasaan Anda? Jadi Anda akan bisa melihat, Anda bisa duduk di kursi panasnya ayahnya Lesti. Itu maksudnya, Madam Suki, ya? Bukan kita mendoakan yang tidak baik. Bukannya kita mau ngedoain mereka gimana-gimana. Tapi tetap namanya orang tua yang khawatir kepada anaknya. Hal itu akan terjadi lagi, itu nggak bisa dihindarin. Apakah kekhawatiran dari ayah Lesti ini suatu hari akan terjadi lagi, atau Bilar melakukan KDRT lagi, ya atau tidak? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak sih memang ya. Tapi ini adalah seperti membeli kucing di dalam karung, ya, karena di sini ada Knight of Swords. Ya, arti dari kartu ini adalah perubahan yang tidak terduga. Jadi, wahai orang tua, seorang suami yang pernah menempeleng istrinya itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan akan terjadi berulang-ulang. Jadi ini bukan masalah Allah aja, Tuhan aja bisa mengampuni kita, masa kita tidak? No. Bukan masalah mengampuni atau tidak mengampuni, ya, tetapi masalah yang berbeda. Mohon ini dibedakan gitu loh, ya kan? Tuhan juga menginginkan hidup kita bahagia, dihargai. Jadi kita bahagia, kita menderita, kita babak belur, kita mau dipukulin, itu juga sebenarnya adalah keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Benar apa enggak? Nah, jadi jangan salah kaprah. Suami-suami yang pernah mukul istrinya 1 kali, 2 kali, ada yang ketiga, ada yang keempat. Lama-lama kalau ini misalkan tidak ketahuan, atau yang perempuannya ini hanya diem-diem aja, ya. Nah, nanti suatu hari suami ini akan ngelunjak, mungkin akan mukul, akan ngeludahin, atau menempeleng di tempat umum. Pernahkah kalian mendengarkan cerita atau kisah nyata seorang istri yang sering dipukulin sama suaminya, nggak mau lapor sama keluarganya? Suatu hari si istri ini pulang ke rumah, dan kemudian si suami ini datengin istrinya, dan kemudian istrinya dibunuh dengan tangan suaminya di rumahnya orang tua istrinya. Pernahkah kalian mendengarkan itu? Inilah semua yang dikhawatirkan orang tua. Jadi tolong bedakan antara mengampuni dan ini adalah sebuah karakter, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan aja bisa mengampuni, kenapa kita tidak. Dan kemudian kalian juga memberikan sebuah ini kehebatan dari Lesti karena mengampuni suaminya. Kalau terjadi lagi bagaimana? Ibu-ibu, bapak-bapak,
ya. Tentu saja pencabutan dari Lesti ini membuat banyak sekali orang yang sangat kecewa. Kenapa? Karena Lesti ini kan hampir saja menjadi sebuah ikon, ya, menjadi sebuah idola dari emak-emak yang pernah mendapatkan KDRT atau orang-orang di luar sana yang masih berumah tangga tapi mendapatkan KDRT, ya. Jadi mereka itu seperti mendapatkan support atau kekuatan dari Lesti ketika Lesti membuat pelaporan ini, begitu. Dan sepertinya kan Lesti ini ingin memberikan sebuah pelajaran kepada suaminya. Ternyata KDRT ala Leslar ini adalah bukan kekerasan di dalam keluarga, tetapi konten di dalam keluarga. Jadi Madam Suki bisa memahami kekecewaan dari orang-orang, terutama orang-orang yang pernah menjadi korban KDRT. Tentu beda ya orang-orang yang pernah mengalami KDRT dan kalian yang belum pernah mengalami KDRT. Itu sangat beda. Oke, sekarang terakhir. Ya, ini dari Menro Teresia. Halo, apa kabar? Bukan pertanyaan sih, tapi Madam Suki tergelitik untuk mengupas ini ya, atau membahas ini. Heart Gumai dan Denny Darko bilang mereka pasti bisa. Yang terakhir kita intip ya. Katanya Heart Gumai dan Denny Darko, Leslar ini akan berpisah. Jadi energinya bagaimana? Ya, jadi Lesti akan mempunyai sebuah keputusan besar dalam perkawinannya antara mempertahankan dan tidak mempertahankan. Karena sulit loh buat orang yang berpura-pura bahagia itu. Dan menurut kartu ini, ya, berpisah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Heart Gumai dan Denny Darko. Oke, apa yang barusan kita lihat bersama di kartu ini, Three of Wands, sama yang dikatakan oleh Heart Gumai dan Denny Darko, ya kan? Mereka akan berpisah di kartunya Madam Suki dengan cara bagaimana? Dengan cara yang Lesti sudah give up karena overload, karena dia sudah bekerja sendirian, artinya mempertahankan rumah tangga ini sendirian. Apakah dengan Bilar yang selingkuh? Five of Pentacles artinya masalah yang akan mereka hadapi adalah Bilar tidak mempunyai pekerjaan, karena kita tahu ya banyak sekali orang-orang yang sudah tidak setuju atau mungkin stasiun TV yang memboikot dan lain-lain. Dan di sini tarik kartunya lagi, iya, di sini ada perselingkuhan lagi. Kita tidak pernah mau mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain, tetapi seperti halnya kita membaca sebuah novel, karena Madam Suki juga adalah seorang penulis novel. Kita tahu apa yang ada terjadi di situ, di chapter pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya saling berhubungan sampai endingnya kita tahu bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sia-sia. Finally, begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah-masalah rumah tangga, ya, atau kalian mempunyai masalah seperti Lesti Bilar yang tidak bisa menjadi orang yang tegas dalam perkawinan kalian, atau kalian mempunyai trauma apapun itu, silakan untuk konsultasi kepada Madam Suki. Kalian bisa Instagram atau DM di Instagramnya Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.